Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke Ayo Kita Berlatih 1.4 Matematika kelas 8 semester 1. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. Di sini perhatikan yang bagian A ada 1, 3, 5, 7. Kita tulis A 1, 3, 5 dan 7. Maka di sini angka berapa maksudnya? Jadi kalau di sini 1 ke 3 adalah 2, ini jaraknya juga 2, ini jaraknya juga 2, maka di sini adalah angka 9, tinggal ditambah 2. Jadi di sini juga menjadi angka 11. 13, jadi tinggal ditambah 2. Tambah 2, di sini tambah 2 dan seterusnya. Jadi angka di sini adalah angka 9, 11 dan 13. Sekarang untuk yang bagian B, perhatikan dari 100 ya, dari 100 ke 95 ini turunnya adalah 5. Dari 90 ke 95 ke 90 turunnya juga 5. Ini turunnya juga 5, maka di sini turunnya juga 5. Jadi setelah 85 di sini ada 80. Terus turun lagi 5 maka menjadi 75. Terus menjadi 70. Menjadi 65 dan seterusnya. Jadi ini untuk jawaban yang bagian A, B seperti ini. Bagian C, di sini polanya 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14. Jadi perhatikan kalau dari 5 ke 10 itu tidak sama dengan 10 ke 8. Berarti kita ambil loncat 1 ya. Kita lewati 1, jadi 5 ke 8. 5 ke 8 ini polanya 3. Dari 8 ke 11 juga 3. Nah, ini sudah terjadi keteraturan. Di sini juga menjadi 3. Maka angka yang di sini kelewat. Nah, angka yang di sini tinggal ditambah 3. Jadi 5, 8, 14, 11, 14. Jadi di sini ada angka 17. Nah, di sana ada angka 17. Dan sekarang untuk yang 10, kita perhatikan ke angka 13. Ini polanya juga perbedaannya 3. Dari 13 ke 16 juga 3. Berarti di sini tinggal ditambah 3. Berarti di sini adalah 19. Dan di sini menjadi 22. Ya, ke sini kan bedanya 3 juga. Nanti dari 17 nah ke sini menjadi 20. Dan sekarang kita kerjakan yang bagian D atau yang ini, jadi kita tulis dulu 19, 17, 22 dan 20. Dan sekarang ke bagian D, perhatikan dari 2 ke 6, kalau dikurangkan 6 kurangi 2 itu 4, 18 dikurang 6 itu 12. Jadi belum teratur ya. Coba kalau kita bagi 6 dibagi 2 itu 3. Dan ini juga 3, berarti di sini adalah yang digunakan adalah perkalian 3. Jadi setelah 18 berarti 18 kali 3. 18 kali 3 adalah 54. Terus urutan selanjutnya 54 kali 3 menjadi 162. Selanjutnya berarti menjadi di sini 6 8 jadi 486. Nah, jadi urutannya seperti ini 54, 162 dan 486. Sekarang yang bagian E, perhatikan dari 80 ke 40. Nah, ini dibagi 2. 80 dibagi 2 itu 40. 40 ke 20 juga dibagi 2. 20 ke 10 juga dibagi 2. Maka di sini nilainya adalah 10 dibagi 2 menjadi 5. Dan sekarang menjadi 5 dibagi 2 jadi 5 per 2. Terus menjadi 5 per 2 dibagi 2 menjadi 5 per 4. Menjadi 5 per 8 dan seterusnya. Dan sekarang yang bagian F, perhatikan yang angkanya 3, min 7, 11, min 15, 19. Ini kalau diambil dari 3 ke 11, ini selisihnya 8. Ini juga ke 19 selisihnya adalah 8. Jadi di sini, nah di sini kosong gini kan. Jadi dari sini sampai ke sini juga selisihnya menjadi 8. Jadi 19 tambah 8 adalah di sini menjadi 27.
27. Ini angka 7. Dan sekarang dari min 7 ke min 15. Nah, ini adalah selisihnya min 8 juga. Berarti dari min 15 ke sini maka isinya tinggal ditambah tambah min 8. Jadi min 23. Jadi di sini min 23. Dan ke sini diisikan lagi. Jadi tinggal tambah min 8 lagi menjadi minus 31. Nah, ini jadi jawabannya adalah dari min 23,27, min 31 dan seterusnya. Soal bagian G, kita perhatikan yang G di sini dimulai dari 4, 12, terus 36, 108. Nah, perhatikan dari 4 ke 12 itu dikali 3. Ini semuanya juga dikali 3, ini kali 3. Berarti di sini kita kalikan 3. 108 dikali 3 adalah 324. Nah, ini 1 sudah kita dapatkan. Sekarang kalikan lagi dengan 3. Ini menjadi 972. Dan sekarang kita kalikan 3 lagi, ya, kalikan dengan angka 3 lagi. Ini menjadi 2916. Maka hasilnya yang ini. Nah, ini deret yang selanjutnya, ya, isikan di sini. Sekarang kita kerjakan yang bagian H. Di bagian H di sini adalah 1, 4, 9, 16, 25. Ini merupakan bilangan kuadrat. Perhatikan yang 1 itu 1 kuadrat, 4 itu dari 2 kuadrat, 9 3 kuadrat, 16 juga 4 kuadrat, ini 5 kuadrat. Berarti untuk di sini 6 kuadrat. Hasilnya adalah 36. Terus 7 kuadrat 49, dan di sini berarti 8 kuadrat, di sini menjadi 64. Maka jawabannya adalah dari 36, 49, 64 dan seterusnya. Untuk bagian I, perhatikan angkanya dari 2 ke 4 ke 10 ke 11, 18, 18. Ini seperti tidak beraturan, tapi kalau kita perhatikan, kita loncat satu-satu dari 2 ke 10 di sini berarti 8. Dari sini ke sini juga 8. Berarti ini 8, berarti nilai di sini adalah 34. Ya, 34 berarti di sini menjadi 42. Dan sekarang untuk yang bagian 4-nya, yang bagian 4 ke 11 itu 7, ini bedanya 7 juga, ini bedanya 7, berarti ke sini bedanya 7, berarti di sini adalah 25 tambah 7, 32. Dan dari sini sampai ke sini juga tambah 7 berarti 39. Nah, jadi yang menjadi jawabannya adalah ini. Dan sekarang kita lanjut ke bagian yang J. Nah, yang bagian J, jadi saya hapus lagi bagian ini. Kita perhatikan yang bagian J dari 1, ini lompatnya. Perhatikan dari 1 ke 5 ke min 1 jadi 3 jadi 7. Ini perhatikan dari 1 ke 3. Ini lompatnya 2. Ini juga lompatnya 2. Ini lompatnya 2. Maka di sini, nah, berarti jadi angka 9. Terus kalau beda 2 angka lagi berarti di sini ada angka 11. Sekarang perhatikan mulai dari angka yang 5. Angka 5 berarti angka 5 ke 3. Itu bedanya adalah dari 5 ke 3 ya, atau ke 1 ya, sebentar. Dari 5 tadi 1 2 berarti
ke 7. Nah, dari 5 ke 7 ini bedanya 2. Terus dari 7 ke 9 ini bedanya 2 juga. Dari 9 ke 11 ini bedanya 2. Berarti di sini angkanya adalah 11 tambah 2 menjadi 13. Berarti nanti di sini ada angka 15. Dan sekarang kita ambil yang angka min 1. Nah, tadi dari 5 ke 7, sekarang ambil yang min 1. Kita perhatikan dari min 1, berarti ini loncatnya ke 1 ya. Ke 1, ini bedanya 2. Terus ke 3, bedanya 2 juga. Terus ke 5, ini bedanya 2. Berarti di sini tambah bedanya 2, berarti 5 tambah 2 adalah angka 7. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini. 9, 13, 7, 11, 15. Untuk yang bagian K, di sini ada 2, min 1, 1, 0, dan 1. Ini kelihatannya seperti Fibonacci ya, Fibonacci. Jadi seperti ini. Kalau 2 ditambah min 1 itu adalah 1. Nah, sekarang yang min 1 ditambah 1 adalah 0. Nah, jadi hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi min 1 ditambah 1 ini menjadi 0. Dan sekarang untuk mendapatkan yang ini berarti 0 ditambah 1. Berarti untuk mendapatkan yang angka di sini kita jumlahkan yang ini. 1 tambah 0. 1 tambah 0 adalah 1. Untuk mendapatkan yang ini kita jumlahkan 1 tambah 1 menjadi 2. Ya, menjadi 2. Jadi di sini 2. Untuk mendapatkan yang bagian sini kita jumlahkan yang ini. Ini menjadi 3. Soal nomor 2, isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Perhatikan dari 4 ke 10 itu selisihnya 6. Ini dari 4 ke 10 ya, selisihnya 6. Berarti di sini juga akan menghasilkan selisih 6. Berarti di sini adalah 16. 16 kurangi 10 adalah 6 selisihnya. Berarti sekarang tinggal jumlahkan lagi. 16 tambah 6 adalah 22. Ini selisihnya 6, ini 6, dan ini 6. Jadi jawabannya yang ini 16 dan 28. Sekarang bagian B. Bagian B dari 100 ke 92 ini adalah minus 8. Jadi polanya di sini sudah terlihat ya, yang 56 ke 48. Nah, yang ini beda ya. Oh, yang ini sama, minus 8 juga. Jadi dari 56 ke 48 ini minus 8. Jadi semuanya tinggal dikurangi 8. Jadi setelah 92 kurangi 8 berarti menjadi 84. Terus 84 dikurangi 8 berarti menjadi 76. 76 dikurangi 8 ini menjadi 68. Nah, dan seterusnya. Jadi ini polanya adalah minus 8. Di bagian C kita perhatikan kalau kita ambil selisih dari 7 ke 11 itu adalah 4. Ini sama dengan 29 kurangi 5, ini juga 4. Ini kalau dikurangkan ini juga menjadi 4 ya, menjadi 4. Berarti setelah 11 dan sekarang kita perhatikan dulu yang 23 ke 19. Ini juga 4 ya. 23 ke 19 itu 4. Berarti di sini ada angka kurangi 4 ya dari 19 supaya menghasilkan selisih 4. Berarti di sini adalah angka 15. Nah, di sini ada angka 15. Karena selisihnya 4. Dan ini sama dengan ke sini. Ini 15 ya. Dan sekarang dari 13 berarti untuk yang 13 ini kita ambil yang atas ya, berarti yang ini. Ini 4. 25 kurangi 4 21. 21 dikurangi 4 itu adalah 17. Nah, di sini ada angka 17. 17 kurangi 4 itu menjadi 3. Jadi jawabannya adalah di sini 17 dan
15. Untuk bagian D di sini sudah terlihat jelas ya, dari 20 ke 40 berarti naiknya 20 20. Dari 40 ke 60 naik 20. Berarti di sini tinggal jumlahkan ya. Dari 60 menjadi 80. Terus di sini menjadi 100. Jadi di sini jawabannya adalah 80 dan 100. Di soal bagian E, perhatikan dari 2745 ke 915. Ini adalah kalau dibagi 3 ya, 2727 bagi 3 itu 9. 45 dibagi 3 itu 15, jadi 915. Berarti ini dibagi 3. Dan sekarang ke sini juga dibagi 3. Jadi setelah 915, 9 dibagi 3 itu adalah 3 ya. 15 jadi 05 ya, 305. Namun sekarang ini berbeda ya, dari 305 ke 135 itu tidak bisa dibagi 3. Jadi mungkin ini polanya berbeda-beda ya. Yang ini 27, ini sebentar, 27 45 menjadi 915 terus menjadi 305. Nah, ini jawabannya yang barusan. Berbeda dengan pola yang di sini 135 dengan 45 dengan 15. Ini berbeda ya pola untuk yang ini. Jadi di sini ada perbedaan. Jadi ada perbedaan entah berapa. Kita kalau dikurangkan saja 5 kurangi 5 0, 30 kurangi 270 ya, sekitar 170-an. Nah, itu perbedaannya di sini 170. Dan ini mungkin nggak tahu salah soal atau harus selalu dijeda dengan 270 ya. Jadi seperti itu saja jawaban dari saya untuk yang bagian E ya, bagian E. Untuk soal bagian F, nah di bagian F di sini ada 2, 3, 00, 00, 13, 21. Kalau 13 ke 21 saja di sini bedanya 9. Bedanya 9, jadi kalau di sini bedanya 1 nih. Dan kalau kita coba dari 2 ke 3 dijumlahkan, misalkan di sini menjadi 5. Nah, ini menjadi 5 dan 3 dengan 5 dijumlahkan menjadi 8 dan 8 ditambah 5. Oh ya, 8 tambah 5 menjadi 13. Jadi yang ini adalah sebuah deret Fibonacci ya, Fibonacci. Nah, jadi tinggal dijumlahkan 2 angka sebelumnya. Soal nomor 3, ambil salah satu bilangan agar terbentuk suatu pola barisan bilangan ya, yang betul. Yang A kita kerjakan di sini ada 2, 4, 7, 9, 11. Kita perhatikan dari 2 ke 4 itu 2. Ya, selisihnya ini 2, berarti di sini 3 dan ke sini harusnya menjadi 4. Dan 4 itu kalau 4, 7 tambah 4 itu 11. Berarti yang harus kita hilangkan di sini adalah angka 9. Jadi angka 9 di sini kita hilangkan. Terus untuk yang bagian B, perhatikan yang bagian B, 48 itu bedanya 4. 8 ke 12 bedanya 4. Jadi ditambah-tambah 4. Setelah 16 berarti harusnya angka 20. Nah, ini seharusnya angka 20. Jadi yang ini kita hilangkan. Terus bagian C. Bagian C 0, 1, 1, 2. Ini adalah deret Fibonacci. 0 tambah 1 itu menjadi satunya yang ini. Jadi kita jumlahkan 1 tambah 1 harus menjadi 2-nya yang ini. 2 ditambah 1 menjadi 3 yang ini. Dan sekarang 3 ditambah 2 harusnya menjadi 5 bukan 4. Jadi harusnya 5. Jadi yang 4-nya dihilangkan. Sekarang yang bagian D. Yang bagian D dari 50, 43, terus 37, terus 32. Ini selisihnya 7. Ini 43 kurangi 37 6 ya. 37 ke 32 ini 5, berarti di sini selisihnya harusnya 4. 32 kurangi 4 harusnya 28. Jadi yang harus dihilangkan yang 27.
Dan sekarang untuk 4, 5, 8, 10, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 18. Jadi kita perhatikan yang bagian ini. 4, 8, atau sebentar, 4 tambah ini 8 ya, ini bedanya 4. Terus ini ke 13 bedanya menjadi 5. Berarti di sini bedanya 5. Sekarang ini menjadi bedanya 6. Nah, ini polanya sudah betul ya. Untuk bagian 4 tambah 4 8, 8 tambah 5 13, 13 tambah 6 18. Sekarang untuk pola yang dari 5, coba kita cek 5 ke 10. 5 ke 10 itu adalah 2 ya bedanya. Jadi ditambah 5, 5 tambah 5 jadi 10, 10 tambah 5 di sini menjadi 15. Dan ternyata untuk soal yang di sini kita perhatikan untuk yang bagian E sepertinya tidak ada yang perlu kita hilangkan. Kita cek lagi ya, kita cek lagi. Dari 4 ke 8 itu bedanya 4. 8 ke 13 bedanya 5. 13 ke 18 bedanya 6. Nah, ini sudah merupakan sebuah deret yang teratur. Terus untuk yang satu lagi dari 5 ke 10 ini 5 tambah 5 ke 15 tambah 5. Jadi kesimpulannya untuk soal bagian E tidak perlu, jadi tidak ada angka yang harus dihilangkan. Soal nomor 4, tentukan dua suku berikutnya dari barisan-barisan bilangan berikut ini yang berdasarkan pola bilangan sebelumnya. Kita perhatikan di sini ada 2, 3, 4, 6, 6, 12, 8. Ini seperti tidak beraturan, tapi kalau kita perhatikan loncat-loncatnya nah seperti ini. Selang satu-satu, berarti dari 2 ke 4 ini memiliki bedanya 2. 2 ke 6 juga memiliki bedanya 2. Berarti dari 6 ke 8 memiliki bedanya 2. Maka di sini ini adalah bedanya 2 lagi, berarti 2 tambah 8 hasilnya 10 ya. Dan sekarang kita perhatikan yang bagian bawah satu lagi. Di sini 3 ke 6. 3 ke 6 itu bedanya sepertinya 3, dari 6 ke 12 menjadi 6. Berarti yang ini bukan bentuk aritmatika tapi bentuk geometri ya. Yang 6 dibagi 3 itu hasilnya 2. 12 dibagi 6 hasilnya 2. Maka di sini nilainya adalah tinggal kalikan 2 dari 12. 12 dikali 2 adalah 24. Lanjut ke soal bagian B, kita perhatikan di sini barisannya adalah 3, 7, 11 dan 18. Dari 11 ke 18 ini memiliki beda 7. Dari 7 ke 11 ini 4 dan ini juga 4. Dan ternyata ini tidak merupakan sebuah barisan lagi ya. Jadi kemungkinan ini adalah salah soal. Ini salah soal. Jadi kalau kita perbaiki, kalau dari 18 ke 11 ini adalah 7, maka kalau kita buat sebuah barisan bilangan ganjil, berarti di sini sampai ke sini perbedaannya adalah 5. Jadi 11 dikurangi 5 itu hasilnya 6. Dan dari sini dari 6 ke 3 berarti bedanya 3. Dan ini menjadi sebuah barisan yang betul. Jadi 3, 5, 7. Jadi kita ulang di sini. Kalau dibuat 3, 6, 11 dan 18, maka angka selanjutnya adalah di sini adalah 3, ini 5, di sini menjadi 7. Berarti di sini menjadi 9. Naiknya adalah 22. Jadi 18 tambah 9 adalah 27. Dan sekarang tambah lagi di sini menjadi 11. 27 ditambah 11 adalah 38. Jadi kalau di sini nanti ditambah lagi 13 dan seterusnya. Bagian C, di sini ada deretnya adalah 1, 2, 5, 14. Kalau kita perhatikan dari 1 ke 2 itu adalah 1 ya. Bedanya dari 2 ke 5 itu adalah 3. Dari 5 ke 14 itu adalah 9. Jadi perhatikan angka yang ini 139 berarti itu kelipatan 3. Berarti 139, maka di sini akan memberikan nilai sebentar.
1 kali 3 ini perbedaannya 3 ya. 9 bagi 3 3 berarti di sini ada 27, angka 27. Ini dibagi 3 tetap 3, yang ini juga 3, yang ini 3. Nah, 27 ditambah 14. Ini menghasilkan nilai 41. Jadi ini adalah angka selanjutnya yang di sebelah sini adalah 41. Setelah 27 di sini kita kalikan lagi dengan 3, 27 menjadi 81. 81 berarti tambah 41 berarti menjadi 122. Menjadi 122. Terus angka selanjutnya 81 kali 3 menjadi 243 ditambahkan dengan 122 berarti ini menjadi 365. Nah, ini adalah angka-angka selanjutnya setelah 1 2 5 14. Soal bagian D, ini ada barisannya 81, 80, 27, 40 dan 9. Ini seperti acak, tapi kalau kita perhatikan dari 81 ke 27 ini dibagi 3. Ya, dibagi 3. Dari 27 ke 9 juga dibagi 3. Berarti angka yang di sini kita tinggal bagi 3 lagi, 9 dibagi 3 adalah 3. Dan sekarang yang 80 ke 40 ini dibagi 2 ya. Dibagi 2 berarti dari 40 nanti ke bagian di sini harus dibagi 2 lagi, jadi 40 dibagi 2 adalah 20. Jadi ada dua pola. Pola pertama ya untuk yang ini dan ini berarti polanya adalah pembagian 3. Dan untuk pola yang kedua, untuk yang 80, 40, dan 20. Nah, untuk pola yang kedua ini adalah pembagian dengan 2. Nah, jadi seperti ini untuk bagian D. Bagian E, perhatikan angka 1, 3, 4, 9, 9, 27, 16. Jadi di sini kalau kita perhatikan di angka 1, ya angka 1, terus angka 4, angka 9, angka 16 ini adalah merupakan hasil kuadrat. 1 itu hasil kuadrat dari 1 kuadrat. 4 hasil kuadrat dari 2. 3 dari 9 di sini hasilnya dari 3 kuadrat. 16 dari 4 kuadrat. Berarti angka yang di sini nah hasil dari 5 kuadrat yaitu 25. Dan sekarang kita perhatikan yang angka 3 terhadap 9. Terus 27. 3 terhadap 9 berarti di sini dikali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Berarti 27 dikali 3. Nah, di sini dikali 3 berarti di sini ada angka 81. Maka hasilnya di sini deretnya adalah 81 dan 25. Soal nomor 5, jika angka pada bilangan di sini ada 100, 100 dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka yang ke 100. Jadi kita kalau perhatikan di sini misalkan angka pertamanya 1, angka keduanya 0, angka ketiganya 0 dan seterusnya. Di angka ke 100 itu, di urutan ke 100 itu jatuh pada angka 1, 0 atau 0. Jadi yang sekarang kita perhatikan di sini ini adalah merupakan sebuah pola ya, merupakan sebuah pola. Jadi perhatikan yang 100. Nah, yang ini adalah kita anggap sebagai satu pola. Nah, sebagai satu pola. Jadi dianggap satu pola yang terdiri dari 3 angka. Satu pola itu terdiri dari 3 angka, yaitu angka 1, 0 dan 0. Jadi angka 1, 0 dan 0 berarti ini adalah urutan ke-1, nanti kedua, ketiga. Jadi kalau satu pola itu berarti selalu diakhiri oleh angka 0. Kalau satu pola penuh. Dan sekarang kalau dikatakan angka ke-100. Sekarang dari 100 angka di sini karena satu polanya adalah 3, berarti kita bagi dengan 3. 100 kita bagi dengan 3. Berarti perkalian yang mendekati 100 di sini adalah 33. Yang mendekati itu adalah 33. 33 dikali 3 itu adalah 99. Jadi 33 dikali 3 itu adalah 99. Jadi artinya
angka pada urutan ke-99, nah angka pada urutan ke-99 itu terletak pada angka 0 ya, karena pas satu per pola penuh ya. Jadi jatuh pada angka 0. Dan di sini tersisa 1 kan karena 100. Nah, jadi tersisa 1 karena di sini ada 99, berarti ada sisa 1. Nah, di sini ada sisa 1. Jadi kalau misalkan di sini polanya 100, nah angka yang 0 di sini, yang 0 ini adalah angka yang ke-99, dan sekarang tersisa pola 1, berarti kita balik lagi ke sini. Jadi angkanya yang muncul adalah angka 1. Jadi untuk yang soal A di sini, angka ke-100 itu adalah angka 1. Nah, ini jawabannya. Untuk soal bagian B, di sini yang ditanyakan angka ke-1000 ya, dari pola yang tadi adalah 100 ya. Polanya dari 100, 100 dan 100 dan seterusnya. Tadi sudah diterangkan yang di bagian A, berarti untuk angka seperti ini adalah satu pola. Berarti satu pola itu adalah 3 angka. Jadi ada 3 angka untuk satu pola. Jadi kalau 1000, maka tinggal kita bagi dengan banyaknya pola. Jadi untuk mencari angka yang ke-1000 di sini berarti 1000 dibagi dengan 3. Perkalian 3 yang mendekati 1000 itu adalah 333. Artinya 333 dikali 3 itu adalah 999. Jadi yang ini 333 nanti ditambah 1 ya, ditambah 1 artinya terdapat sisa 1 ya. Jadi sisanya 1. Dan arti di sini kalau dari 1000 angka ya. Jadi maksudnya dari urutan ke 1000 berarti ada polanya itu sebanyak 333 dan sisa 1 angka. Satu pola, setiap pola diakhiri oleh 0. Jadi di pola ke 333 atau di angka 999 itu jatuh pada angka 0. Nah, jatuh pada angka 0. Jadi ini satu pola penuh, berarti dianggap 1, 2, 3 sampai 333 berarti tetap di angka 0 jatuhnya, dan sekarang tersisa 1. Berarti balik lagi dari 0 ke 1. Jadi untuk angka yang ke 1000 di sini untuk soal B yaitu angka 1. Nah, angka 1. Nah, ini jawabannya. Sekarang masuk ke bagian C. Yang ditanya adalah angka yang ke-100. Apakah angka 1, 0 atau 0? Tadi kita sudah tahu satu pola itu ada 3 angka. Ada 3 angka yaitu angka 1, 0, 0. Nah, berarti untuk mencari angka ke 3000 berarti tinggal dibagi dengan banyaknya pola atau 3 angka di sini. Jadi 3000 nah dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah 1000. Jadi dari 3 angka yang ke 3000 itu menghasilkan 1000 pola, menghasilkan 1000 pola pas. Dan setiap pola selalu diakhiri angka 0, maka di pola yang ke 1000 juga akan diakhiri oleh angka 0, dan di sini tidak ada yang tersisa. Maka angka yang ke 1000 jatuh pada angka 0. Nah, jatuhnya pada angka 0. Di bagian D ini satu pola kita tulis ulang lagi adalah angka 100, berarti terdiri dari 3 angka. Ini satu pola. Jadi caranya untuk mencari urutan angka yang ke 2016 di sini berarti kita bagikan saja 2016 dibagi dengan 3, maka akan menghasilkan banyaknya pola. Sekarang 20 dibagi 3 itu adalah 6. 6 kali 3 18, berarti 20 kurangi 18 itu adalah 2. Jadi 21 bagi 3 itu adalah 7. 6 bagi 3 2. Jadi ada 672 pola. Dan ini genap ya, tidak ada sisa. Karena tidak ada sisa, karena setiap pola diakhiri oleh huruf 0, maka angka yang ke 2016 di sini
jatuh pada angka 0. Nah, ini isinya. Soal bagian E, banyak angka 1 hingga angka ke-50. Jadi caranya di sini sederhana. Tadi sudah tahu kalau satu pola di sini itu sama dengan ada 3 angka. Satu pola ada 3 angka, yaitu angka 1, 0, dan 0. Ini satu pola. Berarti kita hitung berapa banyak pola. Nanti kalau ada sisa tinggal jumlahkan dengan sisa. Jadi di sini karena banyak sampai ke urutan 50 dan satu pola itu adalah 3 angka, berarti perkalian 3 yang mendekati 50 itu adalah 3 kali 16. 3 kali 16. Maka akan menghasilkan sisa di sini 3 kali 16 itu adalah 48. Jadi ada 48 angka yang baru kita hitung dan sisanya 2. Jadi 48 ditambah 2 adalah 50. Dan setiap pola itu hanya ada satu angka. Setiap pola hanya ada satu angka. Berarti kalau di sini ada 16 pola, nah di sini ada 16 pola, maka ada 16 angka 1. Ini belum beres ya. Ada 16 angka 1. Jadi maksudnya maka angka 1 ada 16 gitu. Nah, maka angka 1 ada 16 dan sisa di sini baru terbentuk angka 1 dan 0. Berarti di sini ada lagi angka 1. Maka kita jumlahkan. Jadi ada 16 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 17. Jadi ada 17 ya, angka satunya ada 17. Soal bagian F, banyak angka 0 hingga angka ke-10 pangkat 2. Di sini ada 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 100. Dan kita sudah tahu satu pola itu adalah 3 angka, terdiri dari 1, 0, 0. Jadi 100 dibagi dengan 3 angka untuk menghasilkan pola. Ya, untuk menghasilkan pola. Jadi rumus polanya di sini, nah berarti angka ke berapa dibagi per banyaknya angka pada pola. Jadi total angka, nah di sini berarti total angka. Kalau ada yang menanyakan rumusnya, jadi seperti ini, total angka dibagi dengan angka pada pola. Nah, angka pada pola. Nah, jadi seperti ini. Dan sekarang berarti 100 dibagi 3, perkalian 3 yang mendekati 100 itu adalah 33. Maka akan menghasilkan sisa 1. Jadi artinya ada 33 pola. Nah, ini ada 33 pola dan pola yang ke-33 itu pasti bentuknya seperti ini, 100. Dan karena ada 1 berarti di sini kita tulis angka 1. Jadi sebenarnya angka 1 di sini akan membuat pola lagi, tapi karena terbatas ya, tidak ada angka lagi di sini, maka baru yang ada itu baru angka 1. Dan sekarang pertanyaannya, banyak angka 0 hingga ke angka 100. Nah, kalau sampai 1 di sini berarti urutannya sampai ke 100. Kalau sampai sini berarti 33. Satu pola ada 2 angka 0. Ada 2 angka 0. Maka di sini ada 33 pola. Ada 33. Jadi 2 dikali 33. Maka hasilnya adalah 66. Jadi angka 0 di sini ada 66. Angka 0-nya berjumlah 66. Sekarang bagian G, banyak angka 1 hingga ke angka ke-300. Tadi kita sudah tahu kalau satu pola itu terdiri dari 3 angka, yaitu angka 1, 0, 0. Jadi di sini satu pola, tiap pola itu terdapat angka 1. Jadi angka satunya, jadi dalam satu pola itu terdapat 1 angka 1. Jadi angka satunya maksudnya ada 1, yaitu yang ini saja. Dan sekarang kalau di sini dihitung sampai ke urutan 300. Jadi caranya di sini tinggal bagikan saja 300 dibagi 3. Maka ini akan menghasilkan 100 ya. 300 bagi 3 itu ada 100. Jadi ada 100 pola. Karena satu pola satu angka, angka satunya 1, berarti tinggal 1 dikali 100. Maka ada
100 angka 1. Nah, ini jawabannya untuk bagian G. Sekarang masuk ke bagian H untuk banyak angka 0 hingga angka ke 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 di sini artinya 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Nah, ada 1000 ya. Dan sekarang dalam satu pola yang 100 di sini berarti terdapat, nah dalam satu pola ini terdapat 2 angka 0. 2 angka 0. Jadi angka 0-nya ada 2. Ya, angka 0-nya jadi ada 2. Dan sekarang tinggal bagikan saja 1000 dibagi 3. Jadi sama dengan perkalian 3 yang mendekati 1000 itu adalah 333. Jadi ada 333 pola dan sisa 1. Nah, karena sisanya 1 berarti ini jatuh pada angka 1. Jadi yang angka 1 di sini adalah urutan yang ke 1000. Jadi yang ini tidak dihitung ya. Dan sekarang karena di sini polanya ada 333, berarti satu pola itu kan tadi terdapat 2 angka. Satu pola itu terdapat 2 angka, berarti tinggal kalikan 2 dikali 333 dan hasilnya adalah 666. Ada angka 0. Jadi angka 0 di sini ada 666.